semuanya, perkenalkan nama saya Lovely Juina Putri dengan NIM 1010325002001 kelas TK 4903. Dalam video ini saya akan membahas tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam baik dari suku, budaya, maupun agama. Karena itulah toleransi beragama sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dan rukun di tengah perbedaan. Menurut MHD Ardor, dalam jurnal Rushdiyah, Jurnal Pemikiran Islam volume 1, nomor 2, tahun 2020, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Setiap orang mesti diberikan kebebasan untuk memilih serta memeluk agama yang dipilihnya sendiri dan mendapatkan penghormatan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut ataupun diyakininya. Toleransi adalah buah ataupun hasil dari dekatnya interaksi sosial di masyarakat. Dalam kehidupan sosial beragama, manusia tidak bisa menafikan adanya pergaulan baik dengan kelompoknya sendiri ataupun dengan kelompok lainnya yang kadang berbeda agama atau keyakinan. Dengan fakta demikian, sudah seharusnya toleransi beragama itu selalu memunculkan kedamaian, ketentraman dalam bingkai toleransi sehingga kestabilan sosial dan gesekan-gesekan ideologi antar umat berbeda agama tidak akan terjadi. Toleransi bukan berarti kita harus menyamakan semua agama, tetapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan damai dalam perbedaan. Bentuk nyata toleransi misalnya, yang pertama, menghormati orang lain saat beribadah. Yang kedua, tidak mencela ajaran agama lain. Yang ketiga, bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa melihat perbedaan keyakinan. Jadi, inti dari toleransi adalah saling menghargai tanpa memaksakan kehendak. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Nabi Muhammad SAW menegaskan hal ini dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud nomor 3052. Barang siapa menyakiti seorang zimi atau non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3052. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan toleransi antar umat beragama. Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapapun yang menzolim atau menyakiti orang non-muslim yang hidup damai akan berhadapan langsung dengan beliau di hari kiamat. Maknanya, Islam melindungi hak semua manusia tanpa melihat agamanya. Perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk berbuat jahat, karena Nabi sendiri mencontohkan sikap kasih sayang dan keadilan terhadap semua orang. Selanjutnya, salah satu dasar penting dalam ajaran Islam tentang toleransi beragama terdapat dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW menghadapi kaum Quraisy yang mengajak beliau untuk menyembah Tuhan mereka satu hari dan sebaliknya mereka akan menyembah Allah satu hari pula. Melalui ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menolak tawaran itu dengan tegas tapi tetap santun. Maknanya adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan dalam beragama. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk beriman, tetapi menghargai pilihan keyakinan setiap individu. Dari ayat ini, kita belajar bahwa toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, melainkan menghormati keyakinan orang lain tanpa meninggalkan prinsip keimanan kita sendiri. Jadi, surah Al-Kafirun ayat 6 mengajarkan bahwa hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain adalah bagian dari ajaran Islam yang penuh kasih dan kedamaian. Adapun jenis-jenis toleransi beragama, peneliti juga membedakan dua tipe toleransi. Yang pertama, toleransi pasif, menerima perbedaan sebagai kenyataan atau tidak menolak tapi juga tidak aktif berinteraksi. Misalnya, tidak mengganggu orang beribadah meski tidak ikut serta. Yang kedua, yaitu ada toleransi aktif, melibatkan diri secara positif dalam perbedaan dan keragaman. Contohnya, ikut gotong royong lintas agama, memberi ucapan selamat hari raya, menjaga keamanan acara keagamaan.
Selanjutnya itu menjalin hubungan baik dengan non-muslim itu gimana sih? Yang pertama, tidak memaksa orang lain masuk Islam. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam beragama. Iman hanya tumbuh dari kerelaan, bukan paksaan. Yang kedua, tidak mencaci sesembahan agama lain. Berdasarkan Quran Surat Al-An'am ayat 108, larangan menghina Tuhan atau simbol agama lain agar tidak menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan cara baik. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125, berdakwah harus dengan hikmah dan nasihat yang baik. Yang keempat, menjalin hubungan muamalah atau sosial ekonomi. Islam tetap menganjurkan berbuat baik dari adil kepada non-muslim, termasuk memberi sedekah, menjaga hubungan keluarga berbeda agama, dan memperlakukan tawanan perang dengan kasih. Selanjutnya itu ada tujuan toleransi beragama. Yang pertama, menciptakan suasana kerukunan dan harmoni antar umat beragama. Yang kedua, yaitu adalah mencegah konflik akibat perbedaan agama dan keyakinan. Yang ketiga, yaitu memungkinkan setiap individu untuk memperdalam ibadah dan keyakinannya tanpa gangguan toleransi, menjamin kebebasan beragama sehingga setiap orang bisa menjalankan ritual dan ajaran agamanya dengan tenang dan aman. Oke, kesimpulannya itu toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksakan agama kepada orang lain. Islam mengajarkan toleransi melalui Al-Quran dan hadis seperti Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 dan hadis riwayat Abu Dawud nomor 3052 yang menekankan keadilan serta pendamaian antar umat beragama. Tujuan utamanya ialah menciptakan kerukunan, mencegah konflik, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Tanpa toleransi akan muncul perpecahan, kebencian, dan hilangnya kedamaian sosial. Toleransi bukan berarti mengorbankan keyakinan sendiri, tapi menghormati keyakinan orang lain. Ayo kita mulai dari hal kecil, menghargai, menghormati, dan berinteraksi secara baik dengan siapa saja tanpa memandang agama. Dengan begitu, kita ikut membangun kehidupan beragama yang damai, rukun, dan saling menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.